Shalom semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kita fokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Kau sungguh baik. Penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ada firman yang akan Kau sampaikan kepada setiap kami. Biarlah kami bisa mengerti dan bisa menangkap setiap firman yang Kau akan sampaikan. Biarlah firman yang Kau sampaikan bisa berbuah lebat 30, 40, bahkan 1000 kali ganda dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, tanpa dibuat-buat, sehingga setiap jemaat-Mu bisa mengerti yang menjadi firman Tuhan bagi kehidupan setiap mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, mengingatkan setiap kita setelah masa-masa pandemi ini, di mana semua orang tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan kegiatan dengan bebas. Setelah sekian lama tidak bisa mungkin bekerja, tidak bisa berkumpul bersama saudara-saudara, bahkan mungkin di gereja tidak bisa beribadah bareng. Nah, saat ini, hari ini, kita sama-sama merenungkan apakah masih ada kasih yang mula-mula, yang berkobar-kobar buat Tuhan di dalam hati setiap kita, atau sudah mulai suam-suam kuku karena masa-masa corona ini membuat kita jadi bingung, jadi suam, jadi redup cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah, tentu saja kita mesti cek bagaimana kondisi hati kita dengan menanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana, apakah kita masih memiliki poin-poin seorang yang sedang dalam kasih mula-mula atau tidak. Nah, apa sajakah poin-poin tersebut? Yang pertama, orang yang sedang kasih mula-mula biasanya rindu beribadah. Saya waktu pertama kali bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, boleh dibilang saya setiap hari, hampir setiap hari pergi ke gereja, mencari kehendak Tuhan, mendengar firman Tuhan supaya iman saya kuat. Bahkan tanpa disuruh pun saya pergi ibadah pada hari Minggu, dari ibadah 1 pagi sampai ibadah ketiga yang terakhir, yang sore, tanpa lelah, karena begitu haus dan begitu lapar akan hadirat Tuhan dan kebenaran Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Setelah sekian lama kita tidak bisa hadir di ibadah besar bersama-sama di gereja, apakah masih ada semangat untuk memuji, menyembah Tuhan bersama? Apakah masih ada greget untuk beribadah di rumah Tuhan? Atau mulai mager, malas gerak? Ya, jadi jangankan pergi ke gereja, mungkin untuk ambil Alkitab di atas rak pun sedemikian sulitnya. Nah, jikalau demikian kondisi kerohanian kita hari-hari ini, maka ada baiknya kita sama-sama kembali melakukan hal-hal yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin kita masih belum bisa datang ke gereja, ke tempat kita beribadah, tapi kita masih bisa beribadah di rumah masing-masing. Ya, tentu saja tidak ada alasan untuk tidak beribadah
Jangan sampai karena berdoa, jangan sampai karena baca Alkitab itu tidak wajib sehingga kita tidak melakukannya. Bukan karena Tuhan ingin kita berdoa, bukan karena Tuhan ingin kita beribadah atau membaca Alkitab, tapi kita dengan sadar merasakan dan mengakui bahwa memang kita butuh firman Tuhan dan kita butuh untuk terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai koneksi kita terhadap HP lebih penting ketimbang koneksi kita dengan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dikatakan mereka bertekun dan bersahati, bersama-sama berkumpul tiap hari di bait Allah. Bahkan mereka memecahkan roti dan secara bergiliran di rumah mereka masing-masing. Nah, kita juga yang terpenting adalah pada saat ini semangat untuk beribadah. Ya tentu mungkin untuk berkumpul bersahati sama-sama agak sulit dilakukan di satu tempat, tapi masih bisa bertekun, bersahati bersama-sama di waktu yang sama walaupun beda tempat dengan cara ibadah online. Ya. Yang kedua, bagaimana kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita sibuk dengan meningkatkan karir, sibuk meningkatkan gaji, atau kita sibuk meningkatkan iman kita? Ingat bahwa yang terpenting yang Tuhan akan lihat pada saat kedatangan keduanya adalah masih adakah iman di bumi ini. Mari kita tingkatkan iman kita, mari kita timbulkan iman kita. Seperti Roma 10 ayat 17 katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari-hari ini bagaimana? Lebih banyak kita mendengarkan gosip? Apakah kita lebih banyak mendengarkan berita? Atau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sama-sama hari ini kita tingkatkan untuk lebih lagi membaca firman Tuhan. Bukan karena Tuhan mau. Ingat, entahkah kita baca firman Tuhan, entahkah tidak, Tuhan tidak rugi. Yang rugi adalah kita ketika kita tidak membaca firman Tuhan, maka iman kita tidak timbul sehingga ketika ada hal-hal yang buruk terjadi di dunia ini, maka kita goncang, goyang. Sedangkan firman Tuhan adalah firman yang tak tergoncangkan. Dan kita adalah jemaat dan anak-anak Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kita harus memegang jangkar itu yang adalah firman Tuhan. Jangan sampai merasa diri hebat. Jangan sampai merasa diri kuat. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan bisa. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa melalui kehidupan kita yang semakin hari-hari di dunia ini semakin jahat. Dan yang terakhir, mari kita cek hati kita. Apakah kita masih menyatakan kasih ataukah kita lebih fokus kepada diri kita sendiri? Mari kita belajar dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Cerita mengenai orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria dicap oleh orang Yahudi sebagai orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Padahal mereka juga termasuk
kepada keturunan dari Yakub. Namun karena mereka murtad dan berbalik dari Tuhan, maka dianggap sesat. Dan Tuhan Yesus menceritakan bagaimana ada seorang Yahudi, dia dirampok, digebuki. Dan pada saat itu lewatlah imam besar. Nah, dia hanya melihat dan melewat saja. Dia tidak menolong orang Yahudi yang digebuki itu. Begitu juga dengan orang Lewi, seorang yang sangat giat beribadah. Dia hanya melihat saja orang Yahudi itu, lalu meneruskan langkahnya ke bait Allah. Beda dengan orang Samaria ini. Orang Samaria ini melihat bagaimana seorang Yahudi ini terluka. Padahal orang Yahudi ini, kalaupun dia sadar, dia pasti tidak mau dibantu. Tapi orang Samaria ini dengan rendah hati, dengan semangat kasih, dia bantu orang Yahudi ini. Bahkan dia taruh di hotel, gampangnya. Ya, gampangnya kita sebut saja hotel, di penginapan. Dia bayar, bahkan dikatakan kalau kurang saya akan bayar kelebihannya. Betapa luar biasa. Orang Samaria ini melakukan tindakan tanpa mengharapkan terima kasih dari orang yang ditolong. Nah, bagaimana dengan kita di saat-saat corona ini? Kita lihat orang banyak yang kesusahan. Apakah kita hanya akan melihatnya saja, lalu sibuk dengan rumah Allah, sibuk dengan liturgi, sibuk dengan persembahan, sibuk dengan diakonia? Apakah kita akan seperti itu? Ini saatnya untuk kita bergerak, mengasihi orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan. Ketika kita ada, yang ada di dalam diri kita, kita kasih kepada orang lain. Sebab firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang memberi, ya, lebih berbahagia memberi ketimbang menerima. Dan dikatakan siapa yang melakukan bagi orang yang tidak bisa membalas, dia memiutangi Tuhan. Dan tentu saja ketika kita memiutangi Tuhan, Tuhan pasti balas. Tuhan tidak pernah berhutang, ya. Dan Tuhan pasti melakukan janjinya. Mari kita sama-sama tidak egois. Jangan hanya memikirkan kesedihan sendiri, hati sendiri, perasaan sendiri. Tapi kita bangkit. Jadilah orang yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kasih yang baru terhadap sesama. Jangan sampai di akhir zaman Tuhan bilang, engkau jahat, engkau tidak mau memberikan aku makan, engkau tidak mau memberikan aku pakaian, engkau tidak mau menengok aku ketika aku sakit. Dan kita akan berkata, kapan Tuhan kau sedemikian? Dan Tuhan akan menjawab bahwa ketika engkau melakukannya buat orang yang tidak dipandang oleh manusia, itu sama seperti melakukan untuk aku. Jangan sampai kita sibuk-sibuk melayani, lalu Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, kau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Padahal sudah bernubuat, sudah mengusir setan,
Ya. Tapi karena tidak memiliki kasih. Nah, mari kita sama-sama miliki kasih mula-mula. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap firman Tuhan, dan kasih terhadap sesama. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan biarlah Engkau meteraikan dalam hati setiap kami. Kau jamah setiap umat-Mu yang sakit, yang menderita kekurangan, yang sedang kebingungan. Kau berikan jalan keluar. Terutama hamba berdoa untuk Bu Melani, Bulis, Bu Acu, Cimari, Tasya, kiranya Engkau berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Satukan setiap kami dengan tali kasih-Mu. Tuhan, terus kami berdoa untuk kedamaian bangsa Indonesia. Damailah bangsa Indonesia. Jauhkan dari roh teroris, roh perpecahan, roh kerusuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah, damai sejahtera Allah, pengenalan Allah turun atas bangsa ini. Juga mendoakan atas seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gembala-gembala Tuhan, seluruh pendeta-pendeta di seluruh dunia, di denominasi apapun. Kiranya Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Terutama untuk Paniko sebagai gembala di GBI. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga bisa menuntun jemaat-Mu lebih dan lebih lagi. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau akan menjaga setiap kami sampai Maranatha. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.